Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Nopitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis rasio keuangan. Pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan uang dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Jenis-jenis rasio keuangan. 1. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaan. Solvabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik hutang jangka pendek atau jangka panjang. A. Rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Rasio utang sama dengan jumlah hutang dibagi jumlah aktiva dikali 100%. B. Rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Rasio utang sama dengan jumlah hutang dibagi jumlah modal dikali 100%. 2. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas adalah A. Rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. B. Rasio kas. Cara menghitung rasio kas keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Rasio kas sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. C. Rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. 3. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau aktivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Jenis-jenis rasio aktivitas. A. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. B. Rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi rata-rata piutang. C. Rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan menggunakan aktiva tetap. Rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. D. Rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi jumlah aktiva. 4. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk mengisikan laba dari pendapatan.
Jenis-jenis rasio profitabilitas adalah A. Rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasilnya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan. B. Rasio margin laba bersih. Rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biaya. Berikut adalah cara perhitungannya. Rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi penjualan. C. Rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. D. Return on investment atau ROI adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total investasi. Cara perhitungannya adalah rasio ROI sama dengan laba setelah dipotong pajak dibagi investasi. E. Return on asset atau ROA. ROA adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Cara menghitung rasio keuangan jenis ini adalah rasio ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Tujuan analisis rasio keuangan. Tujuan analisis keuangan adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Berikut ini adalah beberapa tujuan analisis keuangan. 1. Memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. 2. Memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. 3. Menyajikan data efektivitas operasional manajemen. 4. Menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis. 5. Menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak. 6. Menjadi bahan referensi. 7. Menjadi bahan evaluasi. Metode analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis time series and forecasting. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode ini yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Adapun beberapa langkah yang harus dipahami tentang cara menganalisis rasio keuangan dengan metode analisis time series and forecasting sebagai berikut. 1. Menentukan tahun dasar. 2. Menghitung angka indeks tahun lainnya. 3. Memperkirakan arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan. 4. Menyimpulkan hasil analisis. Analisis common size. Cara menganalisis rasio keuangan dengan menggunakan metode analisis common size adalah membandingkan perubahan antara berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Hasil perbandingan analisis ini disajikan dalam bentuk persentase untuk setiap komponen dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini memungkinkan suatu perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktiva lancar terhadap aktiva tetap atau komposisi investasi dan relativitas utang perusahaan terhadap modal atau struktur modal.
Perhitungan margin laba bersih dari perusahaan X selama tanggal 21 sampai 24 Desember. Pada laporan keuangan, setelah memotong pajak pada laba bersih, lalu membaginya dengan penjualan, ditemukan hasil sebagai berikut. 21 Desember 32,97%, 22 Desember 29,55%, 23 Desember 26,97%, 24 Desember 19,10%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan margin laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah semakin menurun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya.